Semua orang biasanya beristirahat di sudut. 11 kemenangan berturut-turut tidak diragukan lagi sejak lama membuat mereka menjadi eksistensi seperti burung bangau dalam kawanan ayam di antara akademi yang bersaing ini, dan adegan seperti di awal kualifikasi ketika mereka dicemooh tidak akan muncul lagi. Meskipun banyak orang melihat mereka dari sekeliling, jarang ada orang yang mendekat. Di dunia guru roh, kekuatan berarti segalanya, dan itu sama di antara akademi guru roh. Perasaan yang diberikan Shrek Academy kepada semua orang adalah sebuah tim tanpa fitur apapun, tetapi tim seperti inilah yang menjadi sakit kepala bagi setiap tim yang mereka hadapi. Tang San dengan cincin roh 10.000 tahun telah menjadi pesaing paling disukai untuk guru roh paling berharga di kualifikasi ini. Saat ini, dia sudah memegang lebih dari setengah suara. Selama dia tidak dikalahkan, dia pasti akan mendapatkan perbedaan ini. Namun, mengalahkan leluhur roh dengan cincin roh 10.000 tahun lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk para pesaing ini. Kelompok Akademi Shrek berkumpul dengan santai, Ma Hongjun, dengan rasa gatal yang sulit digaruk di hatinya, berkata kepada Tang San, "Kakak ketiga, mengapa tidak membiarkan saya naik panggung hari ini? Saya tidak akan menggunakan kemampuan roh keempat saya, oke?" Tang San meliriknya, "Tidak mungkin. Zhu Qing, Anda mengambil alih Jiangju hari ini. Masalah apapun?" Seiring dengan semua orang menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mereka berpartisipasi dalam lebih banyak perkelahian. Otoritas Tang San di antara 7 iblis Shrek telah secara tak terlihat mempengaruhi hati semua orang, terutama 4 orang yang lebih muda darinya. Selain persahabatan, mereka semua merasa hormat padanya. Saat ini posisinya di tim tidak lebih rendah dari Dai Mubai, atau bahkan lebih tinggi. Zhu Qing menatap kosong sejenak, "Tidak masalah." Oscar bingung berkata, "San kecil, itu tidak diperlukan. Kami tidak mengirim Zhu Qing bahkan ketika kami menghadapi Akademi Berkobar. Apakah perlu berurusan dengan sampah seperti Akademi Sinar Matahari Biru itu?" Tang San berkata dengan suara rendah, "Akademi Blue Sun Sin mungkin tidak benar-benar sampah. Anda belum memperhatikan catatan mereka. Dari awal kompetisi sampai sekarang, Blue Sun Sin Academy hanya kalah 3 kali, dan itu masing-masing melawan Elephant Armored Academy, Thunderclap Academy, dan Godwind Academy. Saat menghadapi orang lain, mereka menang. Saat ini mereka bahkan berada di atas Akademi Lapis Baja Gajah dalam peringkat total. Selain itu, jangan lupa bahwa Dekan Flander pernah memperingatkan kita bahwa guru kepelatihan mereka tidak biasa. Saat ini Blue Sun Sin Academy telah kalah dari Elephant Armored Academy, dan kemudian dalam kompetisi lawan kuat yang akan mereka hadapi adalah kita, Blazing Academy dan Skywater Academy. Dalam 3 pertandingan ini, setidaknya mereka harus meraih 2 kemenangan. Peluang untuk melaju ke babak selanjutnya ada di tangan mereka. Lebih lanjut menambahkan dendam di antara tim kami, saya berani mengatakan bahwa dalam kompetisi hari ini mereka pasti akan habis-habisan. Saya membiarkan Zhu Qing naik untuk memastikan kemenangan kita. Dai Mubai mengangguk, "Bagus, kita akan mengikuti rencana San kecil. Bukankah anak-anak Blue Sun Sin itu terlalu sombong? Hari ini kami akan memberitahu mereka masalah. Maju ke kompetisi peringkat, itu ocehan gila. Hei, apakah kamu anggota tim Akademi Shrek?" Saat Tang San mulai bersiap untuk pertandingan, sebuah suara tiba-tiba menginterupsinya. Semua orang menoleh untuk melihat. Dalam seragam Cian, seorang pemuda dengan penampilan yang agak tampan menatap mereka sambil tersenyum. Dai Mubai mengerutkan kening, "Itu benar, kami Akademi Shrek, siapa kamu?" Pemuda itu menyeringai, berkata, "Saya dipanggil Feng Xiaotian, mungkin Anda belum pernah mendengar nama saya. Itu tidak masalah, kita akan bertemu satu sama lain di turnamen nanti. Saya datang untuk menyemangati Anda. Pasti berusaha. Hancurkan Akademi Sinar Matahari Biru itu." Dai Mubai dan Tang San berhadap-hadapan, keduanya agak terkejut. Meskipun mereka belum melihat pertandingan lawan mereka, menilai dari seragam orang ini, mereka dapat mengatakan bahwa dia seharusnya berasal dari Akademi Godwind. Secara keseluruhan 28 tim berpartisipasi dalam kualifikasi, semua orang ingin menang, dan semua ingin memasuki tahap berikutnya. Sangat jarang mereka berinteraksi. Sejak awal kompetisi, ini adalah pertama kalinya seseorang berinisiatif untuk bersahabat. Tang San mengangguk, berkata, "Kami akan." Feng Xiaotian tersenyum, "Kamu pasti Tang San. Aku percaya pada kekuatanmu. Namun, Anda harus sedikit berhati-hati. Akademi kami pernah melawan Akademi Sinar Matahari Biru. Meskipun kekuatan mereka cukup biasa, ketika mereka melawan kami,
Saya selalu merasa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Sepertinya mereka berhati-hati untuk menutupi sesuatu. Saya sangat memikirkan Anda. Setidaknya sampai Anda bertemu akademi kami, Anda pasti tidak akan kalah. Baiklah, kamu istirahat, aku akan pergi dulu. Orang ini pergi secepat dia datang, meninggalkan setumpuk kata-kata yang membuat semua orang bingung, dan dengan cepat pergi. Bahkan jika semua orang dari Akademi Shrek cerdik, mereka masih tidak tahu apa yang diinginkan Feng Xiaotian, dan apalagi mengapa dia datang untuk menyemangati mereka. Hanya Feng Xiaotian yang tahu jawabannya. Selesai berbicara, dia dengan sangat cepat kembali ke sisi rekan satu timnya. Kapten, apa yang kamu lakukan? Aku pergi untuk mendorong Akademi Shrek. Feng Xiaotian menyatakan sambil tersenyum. Mendorong mereka? Kapten, Anda mewakili Akademi Godwin kami, di depan begitu banyak orang. Feng Xiaotian tidak merahasiakannya, apa yang perlu ditakuti. Selama aku bisa menikahi si cantik, segala sesuatu yang lain akan berlalu seperti awan. Salah satu anggota tim Akademi Godwin bingung bertanya, bagaimana mendorong Akademi Shrek terkait denganmu menikahi wanita cantik? Feng Xiaotian berkata, tentu saja itu terkait, apakah kamu lupa? Huowu mengatakan bahwa selama aku mengalahkan Tang San, dia akan menjadi pacarku. Jika kebetulan orang lain mengalahkan Tang San sebelum saya, bukankah dia juga akan menyetujui proposal mereka? Karena itu, sebelum bertemu kami, Akademi Shrek tidak boleh kalah, ini disebut mengambil tindakan pencegahan. Melihat penampilan Feng Xiaotian yang agak sombong, semua siswa Akademi Godwin tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Meski pertandingan belum dimulai, tim yang menunggu di rest area bisa mendengar sorak-sorai penonton di luar. Yang paling menarik perhatian penonton, tak terkecuali kandidat yang paling populer. Namun untuk membuat kompetisi semakin seru, tim-tim ini akan tampil di babak yang berbeda setiap harinya. Hanya seperti hari sebelumnya ketika Shrek Academy menghadapi Blazing Academy, dua tim kuat akan muncul di babak yang sama. Tang San berdiri dengan tenang, menyaksikan Akademi Sinar Matahari Biru berkumpul dengan tenang di sudut yang jauh dan membicarakan sesuatu. Menyesuaikan napasnya, dia membiarkan kekuatan internal keterampilan surga misterius memanas hingga kondisi puncak. Semua jenis taktik terus muncul di benaknya, mereka semua sudah siap untuk pertempuran. Tanpa menunggu terlalu lama, pertandingan babak kedua berakhir, dan tiba saatnya tim peserta babak ketiga tampil. Akademi Shrek pindah dari tempat istirahat bersama dengan Akademi Sinar Matahari Biru. Para anggota di kedua tim memperhatikan rekan-rekan mereka dengan hati-hati. Dibandingkan dengan Akademi Shrek yang bangga, 7 anggota Akademi Sinar Matahari Biru semuanya mengekspresikan udara dingin, cahaya ganas berkedip di mata mereka seolah-olah mereka ingin menggigit tim Akademi Shrek. 7 anggota Blue Sun Cine Academy semuanya laki-laki. Semuanya mengenakan seragam putih bulan, aura mereka semua tertutup. Seperti yang dinilai Tang San, lawan-lawan ini tidak mudah dihadapi. Pada saat yang sama ketika mereka memasuki lorong, tim Akademi berkobar kembali setelah baru saja menyelesaikan pertandingan. Tang San tidak memperhatikan mereka, tetapi semua anggota Akademi berkobar memusatkan pandangan mereka pada mereka. Terutama Huowu, yang langsung memilih siluet Tang San di antara tim Akademi Shrek. Ya. Hati Huowu berkedut, wajahnya langsung menunjukkan kemarahan, menatap tajam ke arah Tang San, ledakan rasa sakit di hatinya. Itu juga tidak heran dia marah. Penelitian mereka ke Akademi Shrek sudah agak tajam, dan melihat bahwa formasi Akademi Shrek agak berbeda dari kemarin, Huowu segera memanggil anggota yang membentuk Akademi Shrek. Mereka telah mengganti Master Roh sistem tambahan dengan leluhur roh peringkat ke-40. Tang San, kamu bajingan, kamu hanya memiliki 2 leluhur roh ketika menghadapi Akademi berkobar kami. Sekarang kamu telah berubah menjadi 3, jangan bilang kita bahkan tidak sama dengan Akademi apapun biru ini. Semakin Huowu berpikir, semakin marah dia. Dengan makna ganas di matanya, dia sengaja tersandung, bahunya langsung menyerang Tang San. Kedua tim saling berpapasan ketika Tang San tiba-tiba merasakan kekuatan ke arah bahunya. Praktis secara tidak sadar, tubuhnya langsung bereaksi. Menjatuhkan bahunya dan membuat langkahnya terhuyung-huyung. Bahunya pertama-tama bergeser ke belakang, membiarkan Huowu menyerang dan sebagian besar menetralkan kekuatannya. Kemudian, saat kekuatan lama telah memudar tetapi tidak ada kekuatan baru yang lahir, bahunya praktis menempel di bahu Huowu, kekuatan tiba-tiba meletus pada saat terakhir. Dengan teriakan kaget, Huowu langsung dikirim berjatuhan. Untungnya ini hanya reaksi bawah sadar Tang San, menggunakan sesuatu yang mirip dengan teknik Loaded Egg 10 Drops. Jika dia menyentuh senjata tersembunyi beracun Tang San, mungkin dia tidak akan lepas begitu saja.
Melihat adik perempuannya dikirim terbang, Huo Wuxuan buru-buru bergerak untuk menangkapnya. Tim Akademi Berkobar segera berhenti, menghalangi jalan bagi 7 anggota Akademi Shrek yang berpartisipasi, memelototi mereka. Tim Blue Sun Cine Academy secara alami melihatnya dan berhenti juga. Mereka tidak hanya menganggapnya menghibur, tetapi sepertinya itu bisa lepas kendali kapan saja. Pada saat ini Tang San sudah bereaksi. Melihat Huo Wu berjatuhan, alisnya berkerut dengan teliti, pergelangan tangannya menyapu jembatan 24 cahaya bulan. Sebuah panah Dewa Zhuge muncul dengan sebuah jentikan. Gerakannya begitu cepat sehingga dalam sepersekian detik, dengan suara mekanis yang nyaring, itu sudah terluka. Tang San melakukan ini karena dia tidak punya pilihan. Saat ini, 7 Akademi Shrek hanya berada di antara Akademi Berkobar dan Akademi Sinar Matahari Biru. Jika kebetulan Blue Sun Cine Academy menyergap mereka dari belakang ketika Blazing Academy bertindak, itu bisa dengan mudah menyebabkan korban. Tetapi dengan crossbow Zhuge Godly itu berbeda. Itu bisa menjamin bahwa selama Blazing Academy berani melanggar aturan turnamen, menyerang di rest area, dia bisa memimpin timnya untuk membunuh mereka secara instan, lalu berbalik untuk berurusan dengan Blue Sun Cine Academy. Tang San dapat yakin bahwa pada jarak sedekat itu, anggota tim Akademi Berkobar benar-benar tidak dapat menahan serangan panah Dewa Zhuge tanpa terlebih dahulu melepaskan semangat mereka. Terlebih lagi, mereka datang langsung dari pertandingan dan pasti telah menggunakan beberapa kekuatan roh. Tindakan Tang San ditujukan pada seluruh tim, dan saat dia menjentikan panah Dewa Zhuge, Xiao Wu yang memiliki pemahaman paling diam-diam dengannya, juga telah menyelesaikan tindakan yang sama. Dai Mubai dan Zhu Zuqing juga segera mengeluarkan Godly Zhuge Crossbows mereka, mengarahkan 4 Godly Zhuge Crossbows ke tim Blazing Academy. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, saat Godly Zhuge Crossbows diarahkan pada mereka, semua orang di Akademi Berkobar segera merasakan niat membunuh sedingin es dari Akademi Shrek 7. Tang San dengan tenang berkata, "Jika Anda mencari masalah, kami akan dengan senang hati menemani Anda." Hu Shuang memelototi Tang San dengan dingin. Meskipun dia merasakan sesuatu selain diyakinkan, sebagai Kapten Akademi Blazing, jika dia menyusut kembali saat ini, bagaimana dia bisa menjadi bagian dari Akademi Blazing nanti? Tepat ketika dia akan menyala, dia dihentikan oleh Huo Wu. Huo Wu melirik kotak hitam panjang Qi di tangan Tang San, "Ayo pergi." Selesai berbicara, dia dengan paksa menarik kakak laki-lakinya ke tempat istirahat. 7 Akademi Shrek tidak bertindak, dan semua anggota Akademi Sinar Matahari Biru mengungkapkan ekspresi kecewa. Jika Akademi Shrek dan Akademi Berkobar bertarung, apalagi melanggar aturan, konsumsi kekuatan roh saja akan memberi mereka keuntungan melawan Shrek dalam pertandingan. Cahaya redup berkedip, saat mata Tang San menunjukkan ekspresi sedingin es. Ekspresi Huo Wu saat dia menatapnya lekat-lekat sebelum pergi membuatnya agak gelisah. Dai Mubai berjalan maju sekali lagi. Sambil berjalan, dia berkata kepada Kapten Blue Sun Cine Academy di sebelahnya, "Kamu pasti kecewa kami tidak bertarung." Kapten Akademi Sinar Matahari Biru tampak berusia sekitar 30 tahun. Jika bukan karena turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental yang tidak memihak, Dai Mubai akan benar-benar mengira dia sudah terlalu tua. Kapten tim Blue Sun Cine Academy mendengus dingin, melirik Dai Mubai, lalu melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi. Cahaya dingin berkedip di mata Dai Mubai. "Nanti, di atas panggung, saya akan memberitahu Anda tentang masalah." Segera setelah kedua belah pihak memasuki ring, sorak-sorai naik seperti api. Dan sorakan ini secara alami bukan untuk Blue Sun Cine Academy. Sebagai tontonan terbesar dari babak ini, tempat di mana Shrek dan Blue Sun Cine Academy bertarung tentu saja merupakan panggung utama. Akademi Shrek sudah lama menjadi pengunjung yang sering ke sini. Singkirkan mereka. Bunuh orang-orang itu, umur panjang Shrek. 12 kemenangan berturut-turut, 12 kemenangan berturut-turut. Semua jenis sorakan terus-menerus ditransmisikan dari tribun kering. Dan saat ini target komentator khusus di kursi VIP juga diarahkan pada pertempuran ini. Pertandingan babak ketiga hari ke-12 akan segera dimulai. Saya percaya semua orang telah melihat bahwa Akademi Shrek akan bertarung di babak ini. Lawan mereka, dengan rekor 8 kemenangan dan 3 kekalahan dalam 11 pertarungan, adalah Blue Sun Cine Academy. Dilihat dari rekor mereka saat ini, Blue Sun Cine Academy masih memiliki peluang. Tentu saja, dibandingkan dengan tim Akademi Shrek, kekuatan mereka jelas lebih rendah. Lagi pula, ketika mereka sebelumnya menghadapi beberapa musuh yang kuat, mereka selalu dirugikan. Hari ini Blue Sun Cine Academy menghadapi Shrek Academy. Menurut perkiraan saya, hasil pertarungan ini tidak ada ketegangan.
Pertanyaannya hanyalah berapa lama Akademi Sinar Matahari Biru akan mampu bertahan di bawah serangan Akademi Shrek. Pengantarnya tidak diragukan lagi tajam dan tidak ramah. Sebagai komentator khusus, dia tidak memiliki bias sendiri. Biasnya hanya akan berubah sesuai dengan suasana hati penonton. Dan pada saat ini semua penonton tidak diragukan lagi menyukai Akademi Shrek, dan apa yang dia katakan tidak diragukan lagi untuk mengobarkan suasana di arena. Mari kita lihat siapa yang bertukar formasi tim Akademi Shrek hari ini. Ini bukan lagi sistem bantu Spirit Master Jiangju, melainkan sistem kelincahan Spirit Master yang pernah bertarung dengan Elephant Armored Academy. Mari saya lihat materinya. Oh, dia dipanggil Zhu Zuking. Jika saya ingat dengan benar, dia juga harus menjadi leluhur roh peringkat ke-40. Terlebih lagi, dalam pertarungan melawan Akademi Lapis Baja Gajah, dia bergandengan tangan dengan kapten tim Akademi Shrek Dai Mubai untuk menggunakan kemampuan fusi roh pertama turnamen ini, dan itu hanya roh itu. Kemampuan fusi yang membalikkan situasi, membiarkan Akademi Shrek mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Memiliki dia dalam formasi Akademi Shrek hari ini, jangan bila mereka pikir Akademi Sinar Matahari Biru bahkan lebih kuat daripada Akademi Berkobar. Kami tidak melihatnya dalam pertarungan kemarin. Aku mengerti. Mungkin itu karena mereka telah mencapai rekor 11 kemenangan berturut-turut, dan untuk amannya, Akademi Shrek membiarkan anggota tim mereka menjadi sedikit lebih kuat untuk menghindari tersandung. Melewati parit tersembunyi. Bermain aman seperti ini, layak menjadi raja divisi. Saya benar-benar menantikan penampilan mereka di final. Aku punya firasat bahwa Akademi Shrek pasti akan membawa banyak masalah bagi beberapa kekuatan besar, kan? Penjelasan seperti ini tak pelak membuat penonton semakin antusias. Bahkan, karena babak kualifikasi mendapatkan minat besar penonton, harga tiket naik 2 kali lipat dibandingkan hari pertama. Namun, penjelasan tersebut tak ayal juga membuat hati kedua tim bergejolak. Salah satunya adalah Blue Sun Cine Academy yang katanya pasti akan kalah. Tim lain yang harus menahan amarah mereka adalah Blazing Academy yang baru saja memasuki rest area. Di tempat istirahat, Huowu menendang kursi terbang, mereka terlalu merajalela. Bahunya masih terasa sakit, tetapi yang paling tidak bisa dia toleransi adalah bahwa serangan Tangsan tidak hanya mengenai bahunya, tetapi juga tepi dadanya yang besar. Selain rasa sakit, saat ini dia masih memiliki semacam perasaan mati rasa yang tak terkatakan yang membuatnya semakin pahit. Sejak kecil, tidak ada yang pernah memukulnya. Bahkan saat bertukar petunjuk dengan Spirit Master lainnya, karena sebagai sistem kontrol Spirit Master, dia tidak pernah diserang oleh orang seperti itu. Kebenciannya terhadap Tangsan tidak diragukan lagi sudah mencapai puncaknya. Terkadang mengamati kata-kata dan gerak tubuh seseorang sangat penting, tetapi beberapa orang tidak melakukannya. Misalnya, seseorang dari tim Akademi Godwin. Feng Xiaotian melihat pesta Akademi Berkobar kembali ke tempat istirahat, dan segera menyambut mereka dengan senyuman. Kata-kata Huowu kemarin telah membakar hatinya, dan meskipun ekspresi Huowu sedang marah sekarang, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bersikap ramah. Adik perempuan Huowu, ada apa? Siapa yang memprovokasi Anda? Kakak akan melampiaskan di tempatmu. Huowu dengan tegas memelototi Feng Xiaotian. Itu kamu. Saya? Adik perempuan Huowu, jangan bercanda denganku. Huowu dengan marah berkata, kenapa bukan kamu? Jika bukan karena Anda masih belum bertemu Akademi Shrek dan mengalahkan mereka, bagaimana kami akan menerima penghinaan semacam ini? Apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan di luar? Feng Xiaotian berkata tanpa daya, baiklah, salahkan aku, bukankah cukup menyalahkanku? Aku mendengarnya. Tapi komentar seperti itu hanya sensasional, jangan dipedulikan. Di samping, Huo Wushuang berkata dengan suara rendah, meskipun dia sensasional, apa yang dia katakan tidak salah. Hari ini formasi Akademi Shrek memiliki satu lagi leluhur roh peringkat ke-40. Bukankah ini masih memandang rendah kita? Sebagai salah satu dari 5 Akademi Elemental yang hebat, apakah kita masih lebih rendah dari Akademi Sinar Matahari Biru? Baru saja bocah Tangsan itu dengan sengaja memukul adik perempuanku. Apa? Feng Xiaotian hampir melompat. Adik perempuan Huowu, di mana dia memukulmu? Cepat, biarkan kakak melihat. Persetan? Di atas panggung, kedua belah pihak sudah masuk. Wasit di 5 platform kompetisi secara bersamaan menyatakan pertandingan dimulai. Apa yang paling disukai penonton? Sebagai orang awam yang mengikuti orang banyak, awal kompetisi ketika para Spirit Masters melepaskan roh mereka tidak diragukan lagi adalah yang paling mempesona. Kemunculan spirit berdering satu persatu,
Efek dari spirit yang berbeda. Kemegahan indah yang mempesona setiap kali cukup membangkitkan suasana hati penonton. Leluhur roh peringkat 30-40, ditambah 4 tetua roh peringkat 30, bahkan di awal kompetisi, tingkat kekuatan roh Akademi Shrek benar-benar menekan lawan mereka. Dari Akademi Sinar Matahari Biru, hanya kapten mereka yang merupakan leluhur roh dengan kekuatan peringkat ke-40, tepatnya pria berusia 30 tahun itu. Yang lain hanya 30 sesuatu peringkat. Apalagi salah satunya tidak memiliki konfigurasi cincin roh yang optimal, 3 cincin roh berwarna kuning. 7 Akademi Sinar Matahari Biru tampak sangat berhati-hati. Saat wasit menyatakan pelepasan semangat mereka, ketujuh orang itu dengan cepat berkumpul bersama dengan kapten mereka yang terjauh di depan, mengadopsi formasi yang aneh. Bagian 3, TL oleh Bagelson, selain kapten, 6 lainnya berkumpul dalam segi 6, dengan waspada mengawasi Akademi Shrek 7. Tai Long tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, bukankah Blue Sun Sine benar-benar bukan siapa-siapa? Bahkan ada seseorang yang tidak memiliki cincin roh yang optimal. Saat ini, bahkan Dai Mubai merasa bahwa Tang San membuat Zhu Zuqing naik ke atas panggung agak paranoid. Anggota tim Akademi Sinar Matahari Biru di depan mereka bahkan tidak setingkat dengan beberapa akademi guru roh tingkat lanjut yang lemah yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Pertempuran ini pada dasarnya tampaknya tidak menimbulkan ketegangan. Mungkin satu-satunya yang tidak mengendurkan kewaspadaannya adalah Tang San. Dia sudah menjadi waspada bahkan ketika kedua tim telah meninggalkan tempat istirahat, karena dia telah menemukan bahwa di antara anggota Blue Sun Sine Academy hari ini ada 4 orang yang tidak muncul dalam pertempuran sebelumnya. Kesenjangan pada daftar nama yang diberikan Grandmaster kepadanya sangat besar, dan di antaranya termasuk anggota yang tidak memiliki cincin roh yang optimal. Mengubah 4 orang? Apa artinya ini? Hanya ada 2 kemungkinan. 1. Blue Sun Sine Academy sedang bersiap untuk kehilangan pertandingan. Yang lainnya adalah bahwa mereka secara substansial menyembunyikan kekuatan mereka di pertandingan sebelumnya. Dari aura 7 anggota Blue Sun Sine Academy yang muncul di panggung ditampilkan, Tang San membuang kemungkinan pertama. Kemudian, yang tersisa hanya yang kedua. Saat ini, meskipun 7 lawan tampak sangat berhati-hati, dan terlebih lagi tampaknya agak takut pada pihak mereka, Tang San tidak dapat menangkap ketakutan sejati di mata mereka. Mengandalkan mata setan ungu, persepsinya melebihi orang normal. Dia tidak akan membiarkan satu detail pun terlewatkan. Mengumpulkan. Tang San menelepon. Meskipun anggota tim Akademi Shrek tidak mengerti mengapa dia mengeluarkan perintah seperti itu, mereka dengan cepat berkumpul di sekitar Tang San. Pinggang 6 orang mengencang saat Blue Silver Grass yang familiar melilit di sekitar mereka. Tuan Muda San, membiarkan kami masuk dan menghancurkan mereka tidak akan lama? Tai Long adalah yang paling temperamental, dan mau tak mau bertanya. Tang San tidak membuka mulutnya, kekuatan roh di dalam dirinya sudah naik ke puncak, dan lawan mereka masih tidak bergerak. 5 pertandingan dimulai secara bersamaan. Di 4 tahap lainnya semua orang sudah bertarung, hanya di panggung tengah ini pertandingan masih menemui jalan buntu. Kedua belah pihak saling memandang, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk bertindak. Melihat Akademi Shrek tidak secara langsung melancarkan serangan, kapten tim Akademi Sinar Matahari Biru jelas terlihat terganggu. Tang San jelas menangkap jejak kekecewaan jauh di sudut matanya. Tai Long tidak mengerti mengapa Tang San tidak membiarkan mereka menyerang secara langsung, tetapi Xiao Wu, Dai Mubai, dan Zhu Zuqing tidak ragu-ragu. Semua orang telah bersama begitu lama. Mereka memiliki keyakinan penuh pada arahan Tang San. Setidaknya sejauh ini, Tang San tidak pernah melakukan kesalahan besar dalam mengarahkan tim. Saat ini, di sisi Akademi Shrek, Dai Mubai berdiri di depan Tang San, dan di kedua sisinya adalah Tai Long dan Huang Yuan. Di sisi Tang San ada Xiao Wu dan Zhu Zuqing secara terpisah, dengan Jingling menjaga di belakang. Kedua tim silakan memulai pertandingan. Suara wasit menggema. Di kursi VIP, komentator mau tidak mau mengatakan, apa yang sedang terjadi? Mengapa Akademi Shrek tidak menyerang? Jangan bilang mereka akan takut dengan lawan seperti ini. Blue Sun Sine Academy jelas lebih rendah dari mereka, hanya dengan santai mengirimkan beberapa kemampuan roh akan membawa kemenangan. Duduk tegak di barisan depan kursi VIP, Kaisar Sueye bertanya kepada Ning Fengzi di sebelahnya dengan suara rendah. Tuan Sekolah Ning, menurut Anda, mengapa mereka masih tidak berkelahi? Kedua belah pihak tampaknya terlalu berhati-hati. Sepertinya tidak ada perbandingan antara kekuatan kedua belah pihak. Ning Fengzi tersenyum tipis, berkata, eksterior tidak bisa menandakan segalanya.
Saya pikir Tang San pasti menemukan sesuatu yang salah, dan tidak membiarkan rekan satu timnya bertindak gegabah. Anak ini memiliki kemauan yang mantap, dia benar-benar tidak seperti satu-satunya. Pada titik ini, dia tanpa sadar berhenti, masih dengan senyum di wajahnya, tetapi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Di samping, Uskup Platinum Salas memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan, tetapi ketika Ning Fengzi tiba-tiba berhenti pada saat yang genting, ekspresi kesal melintas di sudut matanya, tetapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Di bawah teguran wasit dan ejekan beberapa puluh ribu penonton, kedua belah pihak di panggung tengah akhirnya bergerak. Yang pertama bergerak bukanlah Akademi Shrek, melainkan Akademi Sinar Matahari Biru. Kapten Akademi Sinar Matahari Biru sepertinya sudah menyerah untuk bersembunyi. Punggungnya tiba-tiba tegak, kakinya bergeser, dia mundur 1 meter, baru saja memasuki formasi heksagonal dari 6 lainnya. Ketika dia mundur, 6 lainnya secara bersamaan mengambil langkah. Formasi heksagonal yang semula ramai tiba-tiba meluas 1 ukuran. Anehnya, meskipun mereka telah memperluas formasi mereka, segi 6 tidak dalam gangguan apapun. Panjang langkah mereka secara tak terduga persis sama. Dan setelah mundur, posisi Kapten Blue Sun Sine Academy itu tepat di jantung formasi ini. Jelas, ini adalah formasi yang telah mereka latih selama bertahun-tahun, dan segera setelah itu, anggota Akademi Shrek dapat dengan jelas melihat bagaimana masing-masing dari 7 anggota Akademi Sinar Matahari Biru mengangkat tangan kanan mereka. Ketika mereka melepaskan roh mereka sebelumnya, tubuh mereka tidak menunjukkan perubahan apapun, bahkan sampai tidak ada yang bisa mengetahui apa roh mereka. Ini juga merupakan alasan penting untuk kehati-hatian Tang San. Dia telah meneliti roh dari ketiganya yang muncul di pertarungan sebelumnya, tapi apa roh dari 4 anggota yang muncul hanya hari ini, tidak ada yang tahu. Sekarang, arwah anggota tim Blue Sun Sine Academy akhirnya muncul di depan semua orang. Saat roh mereka benar-benar muncul di depan semua orang, selama siapapun yang tahu apa-apa tentang roh melihat mereka, mereka tidak dapat mencegah pupil mata mereka berkontraksi. Muncul di telapak tangan 7 anggota tim Blue Sun Sine Academy, masing-masing adalah batu permata. Bentuk dan penampilan permata di telapak tangan mereka semuanya berbeda. Bulat, belah ketupat, segitiga, bahkan berbentuk drop. Warna mereka juga seperti pelangi. Tetapi begitu 7 permata ini muncul, cahaya terang yang lebat segera bangkit dari tubuh mereka, sepenuhnya menyelimuti ke-7 permata itu. Roh batu permata, itu benar-benar semacam roh yang sangat tidak biasa, tetapi mereka tidak bisa disebut sangat kuat. Sama seperti rumput perak biru Tang San, roh dengan kualitas yang cukup baik seperti ini memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Mereka berbeda menurut cincin roh yang mereka peroleh, mampu tumbuh ke segala arah. Dengan kekuatan, mereka bisa menjadi sistem kontrol, sistem serangan kelincahan, atau bahkan sistem tambahan. Semuanya terserah cincin roh. Mereka bisa dikatakan sebagai roh yang paling bergantung pada cincin roh. Di dunia guru roh, roh yang lebih kuat secara alami lebih baik, tetapi secara umum, sebagian besar roh sudah diperbaiki ketika mereka bangun, sudah memiliki jalur pengembangan yang paling cocok. Tapi roh jenis permata justru sebaliknya, di antara semua roh mereka adalah yang paling tidak pasti. Tentu saja, roh semacam ini juga sangat tidak biasa. Kemunculan tiba-tiba 7 master roh dengan roh tipe permata di atas panggung. Bagaimana itu tidak membuat orang tercengang? Terlebih lagi, ke-7 orang ini semuanya berasal dari tim yang sama. Anggota tim Akademi Shrek akhirnya memahami alasan kehati-hatian Tang San. Saat ini mereka juga dapat melihat Akademi Sinar Matahari Biru tidak semudah yang mereka bayangkan. Cahaya permata padat berkedip, Kapten Blue Sun Sine Academy menatap Tang San dengan dingin. Kamu sangat tenang. Namun, ini masih tidak berguna. Di depan kekuatan absolut, semua taktik dan kemampuan tidak berguna. Dai Mubai mendengus jijik, apakah kamu pikir kekuatan absolutmu dapat mengalahkan kami? Kapten Akademi Sinar Matahari Biru tiba-tiba tersenyum, senyumnya tampak sangat mengerikan, seolah 4 jam setelah racun dilepaskan di dalam tubuh. Memang, mereka sudah menunggu sangat lama, menunggu saat ini mendekat. Mereka akan menggunakan kekalahan Akademi Shrek untuk membuktikan kekuatan mereka, untuk memberitahu semua orang bahwa mereka adalah pesaing paling menonjol di turnamen ini. Kamu akan segera belajar. Dengan senyum mengerikan itu, Kapten tim Blue Sun Sine Academy perlahan mengangkat tangan kanannya, mengangkat permata di telapak tangannya tinggi-tinggi. Rohnya adalah permata keperakan bulat, dan juga inti dari formasi. Ketika dia mengangkat permata itu tinggi-tinggi, cincin roh keempatnya juga menjadi cerah. Ini juga satu-satunya cincin roh keempat di tim Akademi Sinar Matahari Biru. Dengan gerakan yang sama seperti dia, 6 anggota tim lainnya juga mengangkat permata di tangan mereka,
tetapi yang lebih cerah adalah cincin roh ketiga mereka. San kecil, biarkan aku pergi. Dai Mubai memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya. Lawan jelas menyimpan kekuatan, dan meskipun kekuatan lawan jelas tidak berpihak pada mereka, melihat penampilan mereka, mereka pasti mengandalkan sesuatu. Jika mereka tidak mengambil keuntungan untuk menghancurkan lawan sekarang, begitu mereka telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, itu akan sulit. Kalau mereka tersandung parit tersembunyi, bagaimana keuntungannya bisa menutupi kerugiannya? Tang San berkata dengan suara rendah, tidak, tunggu sampai mereka mengumpulkan kekuatan. Karena mereka berani menyimpan kekuatan di depan kita dengan sangat berani, bagaimana mungkin mereka tidak punya rencana? Jangan bergerak gegabah, dengarkan perintahku. Saat dia berbicara, ada ekspresi aneh di mata Tang San. Jika 7 anggota Blue Sun Sine Academy bisa melihat tatapannya sekarang, mereka pasti akan menangkap jejak penghinaan dan sedikit kebencian. 7 sinar cahaya terang membubung hampir bersamaan, dengan Kapten Blue Sun Sine Academy sebagai pusatnya, mereka mengembun menjadi pilar cahaya berwarna pelangi dalam sekejap. Pilar cahaya memecah udara lebih dari 30 meter dan menyebar, sepenuhnya menyelimuti 7 anggota dalam formasi.